Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillah walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, saat ini kita berada di satu bulan yang bersejarah, yaitu bulan Agustus 2020. Di bulan Agustus ini negara kita, Republik Indonesia ini, diproklamirkan sebagai suatu negara yang berdaulat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ma'asyiral muslimin, Indonesia ini adalah rumah kita, maka merupakan satu kewajiban, bahkan wajib hukumnya, untuk menjaga keutuhan Indonesia ini, supaya Indonesia kita ini baik-baik saja. Kalau kita bangsa Indonesia tidak menjaga keutuhan negara kita ini sebagai bangsa yang berdaulat, maka tidak menutup kemungkinan kita di Indonesia ini akan hidup dalam keadaan tidak nyaman. Konflik, perang, baik antar negara atau perang saudara, perang sebangsa, ini akan melahirkan ketakutan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Coba kita lihat di negara-negara yang berkonflik. Di Yaman misalnya, perang saudara yang tidak ada ujungnya, maka orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, berusaha tidak nyaman, bersosial tidak nyaman, bahkan beribadah tidak nyaman. Kenapa? Karena saling curiga, mencurigai satu sama lain. Jangan-jangan ini musuh, jangan-jangan ini lawan. Sehingga di negara-negara yang penuh konflik, sewaktu-waktu terjadi bom meletus, rudal ditembakkan, terjadi pembunuhan, pembantaian besar-besaran dan seterusnya. Maka kita bangsa Indonesia ini wajib untuk menjaga Indonesia kita ini supaya tetap utuh sebagai negara yang berdaulat. Maka Islam sangat mencela perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jam'atur rahmah wal furqatu azab. Bersatu, berjamaah itu rahmat, surga. Sementara berpecah belah, berseteru, bertengkar, berkonflik, itu adalah azab atau neraka. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia ingin tetap menikmati nyamannya
berusaha nyamannya bersosial, bermasyarakat, nyamannya beribadah, maka adalah merupakan satu kewajiban bagi setiap anak bangsa ini untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara kita, Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, oleh karena itu jauhi pertikaian, jauhi perseteruan, apalagi konflik, adu fisik, apapun alasannya. Karena apa? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia ini adalah negara yang majmuk, bisa dikatakan multinasional. Kenapa saya katakan Indonesia ini adalah multinasional? Karena banyak kerajaan-kerajaan yang lebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, baik di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Maluku, di Irian Jaya, dan di banyak wilayah Indonesia yang lainnya. Mereka, para raja-raja di era kemerdekaan itu, rela melepaskan statusnya sebagai raja demi untuk berdirinya satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka lepaskan mahkota mereka, mereka lepaskan kehormatan mereka sebagai raja, lalu lebur bersatu menjadi bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, oleh karena itu kita sekarang hidup di era milenial ini, kita berkewajiban untuk menahan diri. Siapapun berkewajiban untuk menahan diri, jangan sampai terjadi konflik di tengah masyarakat yang mengarah kepada perpecahan kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita berkewajiban, wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Maka musuh kita adalah orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kita, orang-orang yang menginginkan Indonesia ini tidak utuh lagi. Sekali perpecahan itu terjadi, maka dia tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sering diibaratkan negara itu ibarat gelas kaca. Gelas kaca itu apabila jatuh ke lantai lalu dia pecah, maka sulit untuk diutuhkan kembali. Banyak contohnya. Negara besar, negara adidaya Uni Soviet, karena konflik baik yang berasal dari dalam negara itu sendiri maupun karena terprovokasi oleh negara lain, akhirnya Uni Soviet pecah menjadi negara-negara kecil, dan itu tidak mungkin lagi dipersatukan kembali. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia harus hati-hati. Isu-isu perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Indonesia ini harus kita hadapi bersama-sama. Baik kita sebagai pemimpin, sebagai pemuka agama, sebagai konglomerat, sebagai pemuda, rakyat biasa, kita harus bahu-membahu. Kita harus bersatu untuk menghadapi berbagai hal yang mengarah kepada perpecahan kita sebagai satu bangsa. Ma'asyiral muslimin, tidak bisa kita pungkiri kalau Indonesia ini majmuk. Pulaunya saja lebih dari 17.000 pulau. Suku bangsanya ribuan, bahasanya ribuan, dan agama yang ada di Indonesia ini banyak macamnya. Mulai daripada agama Islam yang mayoritas, Kristen,
Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak lagi aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan yang lainnya. Semua ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini rawan konflik, rawan perpecahan. Maka kita kalau bicara Indonesia, maka kita harus bicara bagaimana supaya Indonesia ini tetap utuh sebagai negara yang berdaulat. Jangan terprovokasi oleh perpecahan-perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Indonesia, walaupun dia berteriak-teriak dia cinta kepada Indonesia. Jadi orang-orang yang menyulut api perpecahan, orang-orang yang mengeluarkan statement, perkataan, pernyataan yang mengarah kepada perpecahan bangsa kita sebagai bangsa yang berdaulat ini, itu adalah musuh-musuh kita. Ma'asyiral muslimin, ini sebenarnya yang membahayakan negara kita. Makanya kita imbau kepada orang-orang yang berpengaruh di Indonesia atau orang-orang yang mempunyai kedudukan dari segi sosial, apakah pimpinan organisasi, pimpinan partai, dan lain sebagainya. Hati-hati Anda kalau mengeluarkan statement. Hati-hati Anda kalau mengeluarkan pernyataan. Jangan statement kamu, pernyataan kamu, perkataan kamu menyebabkan konflik sesama anak bangsa. Apapun alasanmu, persatuan dan kesatuan harus dikedepankan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi sekali lagi kita jelaskan, musuh bangsa kita adalah orang-orang yang menginginkan Indonesia ini berantakan, yang menginginkan Indonesia ini kacau balau, kemudian dia menangguk di air yang keruh untuk mendapatkan keuntungan dari pecah belahnya bangsa kita Indonesia. Itu adalah musuh kita. Maka orang-orang yang membuat heboh dengan melakukan hal-hal yang tidak patut, melakukan hal-hal yang keji, melakukan hal-hal yang menyulut perpecahan dan perseteruan serta konflik di tengah masyarakat, di tengah bangsa kita, itulah sebenarnya musuh-musuh negara, musuh-musuh bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk menjaga keutuhan negara kita. Al-jam'atur rahmah wal furqatu azab. Bersatu adalah kebahagiaan, surga kejayaan, sementara berpecah belah, berseteru, konflik adalah azab atau neraka.